Shalom, perkenalkan nama saya Dionysius Ego, peserta Lasar tahun 2025, angkatan 29. Sekarang saya bertugas di kantor Kementerian Agama Kota Bekasi sebagai penyuluh agama Katolik. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang modul ketiga, temanya kesiapsiagaan bela negara yang merupakan fondasi masa depan Indonesia. Mari kita cermati bersama. Yang pertama, definisi tentang bela negara. Bela negara adalah upaya sungguh-sungguh dari setiap warga negara untuk menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dari berbagai ancaman. Ini hanya bukan tugas militer saja, tetapi juga tanggung jawab kita semua. Mari kita pahami secara lebih dalam. Mulai dari definisi konkretnya adalah bahwa bela negara adalah sebuah kesadaran dan tindakan untuk membela negara, baik secara fisik maupun non-fisik. Ini bukan hanya soal perang, tetapi juga menjaga keamanan lingkungan, memajukan pendidikan, hingga melestarikan budaya bangsa. Dan bela negara ini adalah tanggung jawab bersama, di mana setiap individu memiliki peran, dari pelajar hingga profesional, dalam skala kecil maupun skala besar. Landasan hukum, dasar kuat bela negara itu dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3. Dan juga dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022. Dasar hukum ini menunjukkan bahwa bela negara bukan sekadar anjuran, melainkan kewajiban konstitusional yang harus diemban oleh setiap warga negara. Tujuan dan manfaat kesiapsiagaan bela negara adalah: yang pertama, menjaga keutuhan NKRI. Yang kedua, menumbuhkan sikap cinta tanah air. Yang ketiga, menghadapi AGHT atau ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan. Dan yang keempat itu, menumbuhkan sikap disiplin dan solidaritas. Bentuk kesiapsiagaan bela negara dalam tindakan nyata itu ada dua, yaitu bentuknya secara fisik maupun bentuk secara non-fisik. Bentuk secara fisik, yang pertama, contohnya menjaga kesehatan fisik dengan berolahraga yang teratur. Kemudian yang kedua, melatih keterampilan, yaitu mengembangkan kemampuan fisik seperti PBB, berenang, atau bela diri. Dan bentuk fisik yang ketiga itu disiplin diri. Contoh konkretnya, mematuhi peraturan, menjaga kebersihan, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Sedangkan yang kedua, bentuk non-fisik, itu terdiri atas 4, yaitu yang pertama berprestasi, yang kedua itu menjaga persatuan, yang ketiga taat pada hukum, dan yang keempat melestarikan budaya nasional. Tetapi ada tantangan kekinian yang harus kita hadapi. Yang pertama, ancaman terhadap NKRI itu ada dua, ancaman secara militer maupun ancaman non-militer. Nah, kesiapsiagaan ini kita harus adaptasi terhadap spektrum ancaman yang luas ini, seperti agresi, invasi, pemberontakan bersenjata, sabotase, terorisme bersenjata, dan juga non-militer seperti ideologi radikal, separatisme, penyalahgunaan narkoba, korupsi, disinformasi, dan hoax. Nah, harapan sebagai bangsa itu peran vital generasi muda. Generasi muda itu aset terbesar bagi bangsa, dan mereka merupakan ujung tombak kesiapsiagaan bela negara. Masa depan Indonesia ada di tangan kalian. Bagaimana cara kalian berkontribusi? Yang pertama, belajar giat dan berprestasi. Yang kedua, bijak bermedia sosial. Dan yang ketiga, jaga persatuan dan keberagaman. Yang keempat, aktif di masyarakat. Jati nilai, jati diri bangsa. Nilai-nilai bela negara. Ada 5 nilai dasar yang menjadi pilar kesiapsiagaan bela negara. Nilai-nilai ini harus tertanam dalam setiap sanubari warga negara. Yang pertama, tentang cinta tanah air, di mana sebagai bangsa Indonesia kita bangga untuk menjaga nama baik bangsa dan melestarikan kekayaan alam serta budaya. Yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, yaitu memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara serta mematuhi peraturan yang berlaku.
Poin ketiga, yakin Pancasila adalah ideologi negara. Meyakini Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan mempersatukan bangsa. Nilai yang keempat, rela berkorban untuk bangsa, di mana kita bersedia mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, bahkan harta untuk kemajuan dan keamanan negara. Nilai yang kelima, memiliki kemampuan awal. Kesiapan jasmani dan rohani itu penting, serta kemampuan untuk melakukan upaya bela negara sesuai dengan bidang kita masing-masing. Mari wujudkan bela negara. Bela negara adalah bentuk kecintaan kita kepada tanah air, kepada Pancasila, kepada Undang-Undang Dasar 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mari bersama-sama menjadi pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan selalu siap sedia untuk menjaga keutuhan dan kejayaan bangsa Indonesia. Kuat, jaya Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang panduan komprehensif tata tempat dalam kegiatan resmi. Menyelenggarakan kegiatan resmi memerlukan perhatian cermat terhadap detail, terutama dalam aspek tata tempat. Panduan ini dirancang untuk memastikan setiap acara itu berjalan lancar, tertib, dan sesuai dengan protokol yang berlaku, yang mencerminkan kehormatan dan profesionalisme. Poin-poin penting yang akan saya bahas di sini, yang pertama itu memahami esensi tata tempat, yang kedua prinsip-prinsip utama tata tempat, yang ketiga struktur umum penataan ruangan, yang keempat studi kasus, itu penerapan praktis, yang kelima detail penting dalam tata tempat, dan yang keenam peran protokoler dan panitia. Yang pertama itu memahami esensi tata tempat. Di sini ada tiga lingkaran dan satu inti. Inti itu digambarkan dengan gambar lingkaran yang paling gelap itu merupakan inti atau tujuan acara, fokus utama dan hasil yang diinginkan. Yang kedua, lingkaran satu itu tata letak panggung, di mana adanya penempatan podium, kursi, dan dekorasi utama. Lingkaran yang kedua itu alur peserta, rute masuk, tempat duduk, dan jalur evakuasi. Dan lingkaran yang ketiga itu berkaitan dengan fasilitas dan akses, seperti toilet, parkir, akses disabilitas, dan signage. Yang kedua, prinsip dasar tata tempat. Ada 4 poin prinsipnya. Yang pertama yaitu menghormati simbol negara. Selalu utamakan penempatan bendera merah putih, lambang negara, serta foto presiden dan wakil presiden. Yang kedua, mengutamakan pejabat atau undangan utama. Pejabat negara, tamu kehormatan, atau undangan utama harus ditempatkan di barisan terdepan atau di podium kehormatan. Yang ketiga, keteraturan peserta. Peserta harus duduk sesuai kelompok atau instansi, diatur dalam barisan yang rapi. Yang keempat, fungsionalitas. Pengaturan harus memudahkan jalannya acara secara keseluruhan, termasuk alur masuk dan alur keluar tamu, akses bagi MC dan pembicara, serta area dokumentasi. Berikutnya tentang struktur umum tata tempat, area depan atau panggung. Bagian depan atau panggung merupakan pusat perhatian dalam setiap kegiatan resmi. Penataannya harus mencerminkan fungsi utama acara dan status para hadirin. Yang pertama, podium. Untuk MC dan pembicara, memastikan mereka terlihat jelas. Yang kedua, meja pimpinan atau VIP. Meja khusus untuk pejabat penting dan tamu kehormatan, sering dilengkapi dengan fasilitas mikrofon. Yang ketiga, backdrop. Sesuai tema acara, seringkali menampilkan logo penyelenggara atau sponsor. Yang keempat, simbol negara. Penempatan yang tepat adalah krusial. Detail penempatan simbol negara. Penempatan simbol negara tidak boleh sembarangan. Ada kaidah yang jelas untuk menunjukkan kehormatan dan ketertiban. 1. Bendera merah putih ditempatkan di sisi kiri panggung dari sudut pandang audiens atau di sebelah kanan pejabat atau pembicara. Yang kedua, lambang negara, Garuda Pancasila, berada di tengah-tengah atas backdrop atau di tengah di atas mimbar.
sebagai simbol tertinggi negara. Yang ketiga, foto presiden dan wakil presiden. Ditempatkan di kanan dan kiri lambang negara. Foto presiden di kanan lambang, foto wakil presiden di kiri lambang dari sudut pandang audiens. Selanjutnya tentang struktur umum tata tempat. Selain panggung, pengaturan area lain juga penting untuk kelancaran acara, seperti pengaturan peserta, kemudian area panitia, dan area pendukung. Pengaturan peserta itu mulai dari kursi barisan per baris, barisan depan, barisan tengah, sampai dengan barisan belakang. Sedangkan area panitia itu terdiri dari sisi kanan atau belakang dan tidak menghalangi pandangan dari para peserta. Kemudian area pendukung terdiri dari dokumentasi, registrasi, dan konsumsi. Studi kasus, tata tempat seminar, workshop. Dalam seminar atau workshop, fokus utama adalah interaksi dan penyampaian informasi. Yang pertama, panggung utama harus dilengkapi dengan backdrop, simbol negara, meja narasumber, dan moderator. Seperti yang kita lihat pada gambar di samping dengan contoh yang sangat jelas. Kemudian yang kedua, kursi VIP di barisan paling depan, nyaman dan strategis. Kemudian kursi peserta di bagian barisan tengah hingga belakang, teratur dan memiliki ruang gerak. Yang keempat, panitia dan dokumentasi ditempatkan di sisi samping, memastikan mereka mudah mengakses area tanpa mengganggu. Yang kelima, area registrasi dan konsumsi itu ditempatkan di bagian belakang atau lobi untuk meminimalkan gangguan. Nah, studi kasus yang kedua itu tentang tata tempat upacara indoor. Upacara indoor menuntut ketertiban dan presisi tinggi dalam setiap detail penataan. Yang pertama, bendera merah putih di depan sisi kiri, tegak berdiri. Yang kedua, mimbar MC di sisi kanan panggung dekat dengan area pembicara, seperti yang kita lihat pada gambar di samping. Barisan petugas upacara ditempatkan di tengah depan, siap untuk menjalankan peran masing-masing. Para peserta ditempatkan berdiri untuk duduk sesuai kelompok dengan barisan yang lurus dan rapi. Dan yang terakhir itu jalur prosesi, ruang khusus yang cukup untuk memungkinkan pergerakan formasi atau barisan. Sekian dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.